Dunia yang sibuk membangun, adakah ruang yang masih tersisa untuk mereka yang tak bisa bersuara? Ketika kita bicara tentang infrastruktur, kita langsung terbayang jalan tol, gedung tinggi, atau bandara megah. Tapi bagaimana jika sebuah jembatan dibangun bukan untuk manusia? Sahabat semuanya, di ibu kota Nusantara, IKN tempat ambisi besar digoreskan di atas tanah Kalimantan. Ada satu proyek yang mungkin tak semegah istana, tapi maknanya jauh lebih dalam dari beton dan juga baja. Sebuah jembatan, tapi bukan untuk kendaraan, bukan juga untuk manusia. Ini adalah jembatan untuk kehidupan, untuk mereka yang perlahan disingkirkan oleh kemajuan. Bayangkan, rumahmu dipisahkan oleh jalan tol dan kamu harus menyeberangi tiap hari tanpa jembatan penyeberangan. Itulah yang dihadapi hewan-hewan di hutan ini. Dan jembatan ini adalah cara kita mengembalikan jalur pulang mereka. Selamat datang kembali di videonya WAC. Channel ini setia menjelajahi jejak pembangunan dan meresapi alam Indonesia. Di sini kita tidak hanya melihat ke dalam negeri, tapi juga menengok sekilas keluar, belajar dari dunia, dan semakin bangga dengan apa yang kita miliki. Jika kamu haus akan makna di balik setiap pembangunan, channel ini memang dibuat untukmu. Klik like, komen, dan juga subscribe serta nyalakan loncengnya biar kami selalu bersemangat dalam menjelajahi jejak pembangunan dan meresapi alam Indonesia. Sahabat WAC, berita soal IKN terus jadi sorotan. Kota masa depan, simbol Indonesia emas, dan pusat kekuasaan baru. Tapi di antara kemegahan itu, satu struktur kecil justru jadi bahan perbincangan dunia. Jembatan Satwa IKN dibangun bukan untuk manusia tapi untuk satwa liar. Dunia menyebutnya sebagai simbol pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tapi apakah kita benar-benar paham kenapa ini penting? Jembatan ini berada di titik IKN seksi 3B di kawasan hutan lindung Sungai Win. Tujuannya satu, menghubungkan dua bukit yang habitatnya terbelah oleh tol, agar hewan seperti macan, bekantan, dan juga dahan, hingga orangutan tetap punya jalur hidup. Ini bukan sekedar jembatan tapi penyambung kehidupan. Tanpa jembatan ini hewan harus menyeberang tol. Resiko tabrakan tinggi dan mereka bisa kehilangan jalur migrasi alaminya. Fragmentasi habitat adalah mimpi buruk bagi keberlangsungan ekosistem. Jembatan Satwa IKN dirancang dengan dua lintasan terbentuk terowongan, ditimbun dengan tanah dan juga ditanam vegetasi alami dari kawasan Kalimantan. Teknologinya pakai mortar busa, material ringan yang tidak merusak struktur tanah dan juga aman buat satwa. Tetapi tantangannya sungguh besar. Lokasinya dekat dengan jalur jelajah hewan. Jadi proses konstruksi harus siap, minim gangguan, dan tetap mengutamakan kenyamanan habitat asli. Di negara lain jembatan satwa sudah jadi standar. Tapi di Indonesia, ini baru permulaan. Dibangun oleh PT Waskita Karya, proyek ini dijadwalkan selesai pada bulan Agustus 2026. Pertanyaannya, apakah ini hanya pelengkap agar proyek IKN tampak hijau di mata dunia? Atau memang ada niat tulus untuk menjadikan pembangunan lebih beradab, bukan hanya modern? Sahabat WAC, mungkin jembatan ini tidak akan masuk daftar pembangunan termegah di IKN, tapi bisa jadi ini salah satu yang paling jujur,
karena ia tidak dibangun untuk kekuasaan, tapi untuk keberlangsungan hidup. Ketika pembangunan dan perlindungan alam bisa berdiri berdampingan, maka kita sedang membangun bukan hanya kota, tapi juga peradaban. Dan juga kemajuan sejatinya adalah ketika semua makhluk bisa pulang dengan aman. Kalau kamu percaya bahwa pembangunan dan alam bisa berdampingan, like dan share video ini ya. Tinggalkan komentar dan beri pendapatmu. Apakah jembatan Satwa IKN ini simbol atau solusi? Subscribe ke WAC dan nyalakan loncengnya, karena kita akan terus menjelajah jejak pembangunan dan meresapi alam Indonesia.